Hai Sobat Iki, bersama Sarah lagi nih dalam Behind the Story. Dan telah bergabung bersama kita ada penyanyi Bayu Risa yang baru saja mengeluarkan lagu terbarunya ya, Dan Ku Berlalu. Dan ini menandakan era baru dalam bermusik. Betul Kak Bayu? Betul dong, ini era yang baru, nafas baru. Iya, ini kan baru aja diluncurin ya lagu Dan Ku Berlalu ini bersama dengan Patricia kemarin, salah satu DJ yang ada di Indonesia juga. Ini tuh kira-kira Betul. gimana sih akhirnya mengeluarkan lagu ini? Tadinya awalnya uh, ada part di yang kedua gitu. Tadinya nggak kepikiran juga mau ada yang isi gitu. Cuma kok kayak enakan ada satu orang yang ngisi perempuan gitu. Nah, aku inget Patricia gitu karena dia juga sahabatku dan aku tahu suaranya. Dia bukan penyanyi memang, dia DJ, tapi aku tahu suaranya gitu dan aku paksa dia untuk isi ini gitu. Jadi dengan adanya Kak Patricia ini tuh sebenarnya belum kepikiran ya waktu itu ketika membuat lagu ini. Udah kepikir, udah belum kepikir ya, belum kepikir. Dan aku lihat juga tuh ternyata Kak Bayu yang menulis juga lagu ini, lirik-liriknya bersama salah satu teman juga. Iya, betul. Uh, aku ciptain lagu ini bersama Yosua Gian, dia juga yang arrange musiknya, dia produserku, namanya Yosua Gian gitu. Dan ya aku tulis liriknya juga. Ini sih ini single yang pertama, single pertama dari album yang akan menjelang di pertengahan tahun ini. Ya, tapi sebenarnya bagaimana sih Kak proses kreatif dalam pembuatan single ini? Prosesnya sebenarnya ini udah lama lagu ini dan itu sebelum sebelum pandemi sih ya, sebelum pandemi itu kerangka lagunya udah jadi, tapi akhirnya revisi-revisi pas pandemi sekitar 2 bulan gitu, akhirnya jadi juga lagunya gitu. Jadi sempat kita hold dulu sebenarnya lagu ini dan itu ada beberapa kali revisi gitu. Dan lagu ini memang kan aku tulis pas liriknya aku tulis di pas pandemi gitu. Dan ini sebenarnya kisah nyata juga sebenarnya lagu ini. Tapi aku nggak bisa bilang sih ini kisah nyata siapa. Ya, Jadi terinspirasi dari kisah nyata lah bisa dikatakan seperti itu ya. betul, Dan aku betul. juga udah lihat video klipnya nih lumayan unik ya, di mana emang beneran berlari dan komentar-komentar para pendengar pun kayak wah keren banget Bayu Risa, keren banget Kak, ini sangat menyentuh kayak gitu-gitu artinya di komentar yang ada di YouTube gitu ya. Terus sebenarnya apa Oh sih ya, yang mau disampaikan melalui lagu ini? sebenarnya simple sih. Ini lagu ini mau ngasih tahu kalau ya kita nggak bisa berlama-lama dengan negativity gitu ya. Orang-orang ataupun apapun gitu yang kita sudah berlangsung lama, yang akan drag you down, yang akan membawa kita ke lebih jauh lagi ke negatif gitu. Nah, kita harus cepet-cepet keluar, harus lari. Lari bukan berarti meninggalkan tanggung jawab ya, tapi lari itu apa namanya, meninggalkan ke negativitinya itu gitu. Sebenarnya ini seseorang, sebenarnya bukan pasangan ini, lagu ini bukan tentang pasangan sebenarnya, tapi lebih ke relationship, uh, person ke person yang uh, bukan pasangan sih, gitu, keluarga, teman. Tapi akhirnya orang, ya pasti orang akan uh, menginterpretasikannya, oh ini cowok dan cewek gitu, cowoknya kenapa, ceweknya kenapa gitu, putus or apa gitu. Pasti banyak yang seperti itu gitu. Tapi aslinya sebenarnya bukan tentang itu gitu. Kisahnya sebenarnya. Dan akhirnya dipresentasikan melalui video klip yang ada ini ya. Emang sebenarnya di situ digambarkannya agak kayak bukan pasangan, tapi ada beberapa orang kayak pengisi suaranya yang ada di belakang ketika ada di jok belakang. Betul, itu sebenarnya kan ada di lagu itu terakhir ada suara choir kan, mini choir, sebenarnya ada 4 orang gitu. Nah itu Kabaresi, mereka namanya Kabaresi. Nah mereka yang ngisi suara di ending lagu itu karena
di ending lagunya kan rame-rame yang ku berlari tak ingin ku bayangkan semuanya. Itu kan ada choir, itu mereka gitu. Sebenarnya klipnya juga simple juga gitu. Kita harus meninggalin baggage yang kalau kita mau maju ke depan kan, kalau kita masih ada baggage gitu, masih ada tas yang berat kan kita harus tinggalin gitu. Nah, mobil itu sebenarnya menggambarkan itu gitu. Dan kenapa berlari ya? Kalau kita stay di situ terus, kita nggak maju cepet, kita akan justru ketarik gitu. Nah, makanya harus lari, walaupun itu sakit, walaupun itu nggak enak, kita nggak tahu nanti ke depan bagaimana. Itu kan di mobil digambarkan aku lagi, aduh, lagi kesel banget, terus Patricianya lagi gundah gitu. Nah, itu digambarkannya begitu. Sebenarnya simple sih. Gitu. Cuma orang ngertiin di situ, oh lu jadi supir Grab, lu padahal artinya seperti itu gitu. Nah, sekarang kalau kita mau forward kan kita butuh kendaraan, butuh teman kan, Tuhan pasti tolong kita melalui berbagai cara kan, mau kirim orang. Nah, itu digambarkan aku sebagai supirnya tuh seperti itu gitu. Mengantarkan ke tempat tujuan. Iya, dan aku cermati nih dari beberapa lagu yang dinyanyiin sama Kak Bayu Risa, selalu menyisipkan kata-kata positif yang menguatkan, kayak mungkin harus ingat Tuhan atau hubungan dengan sesama. Kenapa sih, Kak? Kan kadang kan banyak juga ya sebagian orang menggambarkan kayak patah hati, Betul. lagu-lagu galau. Kenapa sih? Karena emang Indonesia kan sebenarnya seneng banget kan, yang patah hati, yang hancur, lebur, yang udah nggak bisa diperbaiki gitu, kayak udah yang sakit banget kayaknya, dan itu mungkin yang laku, itu mungkin yang dijual sampai harus selfie nangis-nangis atau apa untuk menjual lagunya. Tapi kalau aku lebih ke apa ya, aku kasih solusi. Kalau aku di lagu itu kasih solusi, aku di lagu itu eh, pengen orang semangat gitu, karena aku nggak mau meninggalkan orang begitu saja dengan keterpurukan, atau ninggalin orang walaupun itu lagu gitu ya, aku nulis lirik gitu, nggak mau yang ninggalin orang jatuh gitu aja gitu terus dibiarin gitu, nggak ada tanggung jawabnya. Kita nyanyi-nyanyi ya, walaupun lagunya booming atau lagunya meledak gitu, tapi kalau diperhati liriknya tuh kayaknya orang ya dibiarin terpuruk gitu aja. Nah, aku lebih nggak gitu sih. Dari semua laguku udah pasti ada solusi gitu rata-rata gitu. Tapi penasaran juga kalau nanti aku bikin lagu yang bener-bener patah hati, kayaknya harus bener-bener patah kali. Ya, di sini ada part di bagian Patricia yang nyanyi. Betul nggak sih? Ada disisipin kalau nggak salah Tuhan manusia itu bisa berjanji. Wah, berarti bener-bener perhatiin liriknya ya, Sarah ya? Iya dong. Keren. Ya, terus. Ya, itu tuh gimana sih bisa kayak mungkin sebenarnya kayak relate juga sama kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini ya. Mungkin kadang kita emang bisa, yang mau disampaikan mungkin ya emang itu orang bisa janji, tapi Tuhan yang bisa nepatin janjinya gitu. Bet, betul banget, dan itu kan udah pasti kan, ya itu mutlak lah ya. Gitu, walaupun apa, Tuhan gak jawab sekarang, dia pasti akan jawab dengan cara apapun gitu, dan dia tunggu saat yang tepat gitu, saat yang indah buat kalian, untuk menuhin janjinya gitu. Karena kalau manusia kita sih pasti udah pasti janji, pasti janji aja, janji terus gitu. Kita jarang untuk bener-bener kata yang pasti gitu. Kita nggak bisa sih pakai kata pasti, itu nggak bisa. Cuma Tuhan aja yang pasti gitu maksudnya. Wah, ini luar biasa banget yang menciptakan lagu, yang memotivasi, yang memberikan solusi. Dan pasti akan ada banyak karya dari Kak Bayu Risa lagi yang luar biasa juga. Amin, ya dong. Ya, Kak, gimana Ada sih dong. rasanya kerjasama bareng Patricia Show? Karena dia sahabat jadi ya udah kayak ini aja, apa, ngalir aja gitu, nggak ada yang kayak ribet-ribet hubungannya, nanti musik ini nggak ada sih. Jadi kayak udah lo nyanyi aja, gak usah mikir apa-apa gitu. Walaupun dia mungkin agak sulit untuk rekaman gitu kan, karena jarang kan dia sebenarnya nyanyi gitu. Nah, tapi ya it went well gitu ya.
terbukti dengan pas hasilnya aku suka banget sih. Dan apa sih yang dihadirkan oleh Patricia dalam single tersebut yang pengaruhnya tuh sebenarnya apa? Suaranya sih, suara yang effortless-nya itu gitu. Nggak yang harus gimana-gimana, tapi justru dari effortless itu dia benar-benar perhatikan lirik ya gitu. Yang penyampaiannya mungkin nggak tegas atau ditekan atau apa, enggak gitu. Tapi liriknya bisa nyampe dengan dia punya suara yang effortless itu. Dan lucu sih di video klipnya ini tuh kayak aku suka lampu-lampunya kayak gitu juga. Yang sebenarnya emang yang tadi udah diomongin ya, simple tapi beneran kena berkesan gitu. Betul. Dan ini kan syutingnya juga pas pandemi kan, jadi memang kita nggak bisa terlalu apa ya, terlalu out gitu, nggak bisa all out juga gitu. Kita banyak pertimbangan juga gitu. Makanya syutingnya agak rumit juga sebenarnya syutingnya, walaupun jadinya simple tapi sebenarnya agak rumit, masalah perizinan kayak gitu-gitu, protokol kesehatannya gitu, itu agak rumit sih waktu itu. Ya, Gitu. soal era baru dalam bermusiknya Bayu Risa, sebenarnya apa sih yang ingin dihadirkan? Yang jelas karena ini produsernya juga fresh, milenial, berbau milenial, Joshua Gian namanya. Dia apa namanya, gitaris juga, produser juga, terus dia aktor musikal juga gitu. Terus sound-sound yang baru di musiknya juga nyata banget gitu. Dan cerita-cerita justru cerita-cerita yang baru gitu. Cerita-cerita yang dialami yang kemarin-kemarin gitu, lirik-liriknya gitu. Jadi ya ini this is the new era, new story, new era. Bisa dibilang nggak sih kalau ini tuh ternyata metamorfosa dari seorang Bayu Risa? Metamorfosa ya? Enggak sih ya. Kalau metamorfosa sih apa ya yang tepat ya? Aku nggak tahu bahasanya sih. Tapi yang jelas ini apa ya? Bukan balik ke awal lagi. Ini new spirit ya, semangat baru sebenarnya gitu. Karena ini benar-benar aku sekarang terjun sendiri gitu, dari ada beberapa hal yang harus aku urus di dalam sini. Kalau dulu kan memang oh ya udah gitu, aku nyanyi aja gitu, ada orang-orang yang ngurusin semuanya gitu. Nah ini aku ada beberapa hal yang aku juga urus sendiri gitu, jadi aku tahu gitu, oh ya ini new era tuh seperti ini gitu. Apalagi sekarang kayak digital itu banyak orang ngelakuin apa, nyanyi, mau rekaman, bahkan untuk digitalnya dia bisa bisa upload sendiri gitu. Nah mungkin sekarang lebih lebih kayak gitu sih ya, lebih hands on gitu sekarang orang-orang. Dan di sini di single terbaru ini ya, Kak Bayu kan juga selaku co-produsernya. Iya iya, simple sih, new eranya tuh bukan yang wah megah gitu ya, enggak sih gitu. Cuma Cuma mau. ya ini new story, new attitude, new apa, new work ethic juga. Nah, biasanya kan Kak Bayu ini eh, sering ya untuk nyanyiin lagu yang mungkin R&B. Cuma di musik ini kan ada sentuhan yang beda gitu. Apa sih yang akhirnya membuat Kak Bayu mencoba hal baru? Sebenarnya aku kalau dibilang R&B juga enggak, pop juga ya enggak juga gitu, bingung juga sih. Cuman karena ini album dan lagunya juga simple dan apa, ini bisa dikatakan pop gitu, walaupun ada elektroniknya gitu. Sebenarnya kalau untuk R&B aku nggak bisa nyanyi R&B gitu. Mungkin aku bisa nyontohin orang gitu, cuman aku nggak tahu kalau sebenarnya aku R&B atau bukan, enggak gitu. Jadi kalau aku nyanyi ya itu Bayu Risa gitu sebenarnya. Kalau ditanya alasannya nih Kak, kenapa sih harus memunculkan era baru dalam bermusik? Kalau munculkan apa ya? Ya perlu aja sih karena udah terlalu lama juga aku kemarin vakumnya itu, jadi menurutku ya ini era baru gitu, semuanya fresh gitu dan aku lebih bebas sekarang untuk berkreasi gitu. Itu kenapa aku bilang era baru ya seperti ini gitu.
era baru di saat dulu aku berkarir itu sosial media masih sangat dikit gitu. Nah sekarang orang sosial media makin banyak gitu. Sekarang orang juga, kalau dulu kan kita wah masuk radio, masuk TV, masuk di platform media tuh kan sulit ya. Kita harus bener-bener kualitas harus bagus, bener-bener harus jaga kualitas, harus bener-bener memang apa kita layak gitu. Nah sekarang kadang kan orang berbuat konyol terus viral. Nah itu sangat nggak ketebak kan gitu kan, sangat-sangat kadang orang ngelakuin hal yang apa gitu nggak perlu bagus tapi viral gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, justru era baru. Oh ya, oke, this is a new era, di mana era sekarang sosial media semuanya punya dapat kesempatan. Nah mungkin sekarang this is new era buat Bayu Risa nih gitu, karena platformnya seperti ini. Oke, aku akan coba lagi nih bikin album nih gitu, karena kemarin-kemarin kan masih banyak single. Nah sekarang album, uh, new album yang aku tunggu juga. Jadi ya this is the whole album new era buat Bayu Risa gitu. Dari sekian banyak lagu yang udah ditulis nih, di Ya, album ini, khusus di album ini tuh sebenarnya terinspirasi dari kisah-kisah realita hidup atau kisah-kisah nyata nggak sih Kak yang tadi udah diomongin? eh ya, ya pasti pasti ada beberapa kisah nyata di, apalagi di album gitu ya. Ada beberapa, dan lagu Dan Ku Berlalu ini juga diambil dari kisah nyata sudah jelas. Ada nggak sih rencana untuk berkolaborasi bareng istri sendiri Kak Monita Tahalia? Di dalam album nanti tunggu aja, ada satu lagu bersama istri, tapi dia nggak full gitu nyanyi ya. Jadi dia ada appearance-nya sedikit, karena kemarin juga single kemarin judulnya Hadirmu kita udah kolaborasi gitu. Kayaknya kalau kolaborasi terus gitu kayak terlalu ini ya, terlalu mengeksplorasi istri gitu. Terus nih Kak, dengan adanya perubahan dari tahun lalu, pandemi kan pasti kerasa banget ya bagi para musisi yang sebenarnya Ya, bisa manggung, ketemu langsung sama audiens. Pasti kan ya. harus ada di rumah dengan keterbatasan. Itu tuh rasanya gimana sih buat Bayu Risa? Tapi justru di pandemi ini sebenarnya untuk berkarya seperti ini jadi lebih fokus sih, Sarah. Karena iya, karena kita kan sempat, apalagi bulan-bulan pertama tuh kita nggak ngapa-ngapain kan. Nah itu bener-bener kayak apa, kayak mau putus asa gitu. Aduh kita ngapain, kita nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kesana, nggak boleh gini. Nah justru di situ kayak lebih merenung lagi, bikin lagunya tuh lebih fokus lagi sih gitu. Nah cuma memang rumitnya sekarang untuk setelah itu apa gitu, setelah karya itu ada, setelah ini kan kita harus sampaikan ke orang-orang kan melalui nyanyian gitu kan. Nah itu yang belum tercapai gitu. Mungkin ada beberapa kemarin virtual konser nyanyi virtual gitu, tapi sangat berbeda sih. Apa sih yang paling Kak Bayu Risa kangenin ketika manggung? Ngangenin pas manggung sih ya pas di panggungnya sih. Itu pas di panggung tuh energinya memang beda gitu ya. Di situ dilihat bener-bener you as a penyanyi, you as a entertainer, atau you as a aktris atau apapun gitu ya platformnya. Nah, tapi kalau aku ya pas di panggung itu energinya aku kangen sih, energi yang di panggung itu yang aku kangen. Karena kita kan ada story yang mau kita sampaikan kan, itu gemes tuh, maksudnya kita udah bikin lagu tapi story-nya kita belum sampaikan ke orang secara langsung misalkan gitu kan. Kadang kalau misalkan kita kenalan gitu sama siapa gitu, kalau nggak ketemu langsung nggak asik kan, nggak ada Iya. yang bisa diomongin. Ya, dengan adanya perubahan ini tuh harapannya seperti apa sih Kak? Terutama untuk para fansnya ya. Harapannya sih kita bisa relate gitu sama semuanya gitu, dari semua cerita yang aku tulis, dari semua musik gitu, kita bisa 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 relate dan saling ini ya, saling saling menikmati gitu. Kalian bisa nikmatin lagunya, kalian bisa apa, terinspirasi liriknya atau nadanya gitu. Iya,
Nah, tentang download lagu atau streaming lagu nih Kak, kan ada nih kebijakan dari pemerintah untuk memberikan royalti ketika lagu seseorang tuh diputar di Ya, tempat-tempat umum. Gimana nih tanggapan Kak ya. Bayu? Aku agak itu mixed feelings ya tentang itu ya. Yang pertama yang udah pasti ya bagus gitu. Akhirnya setelah beratus-ratus tahun lamanya hal ini diperhatikan, hal ini diresmikan gitu. Karena sebenarnya kalau di luar itu udah sangat berlangsung sangat lama gitu. Nah, seperti itu, tapi bersyukur maksudnya akhirnya dibuat seperti itu. Cuma memang sekarang karena kita sudah akhirnya sudah budaya, waktu itu kita nggak pernah, mungkin ada beberapa tempat atau beberapa instansi atau beberapa venue yang nggak bayar, mau pakai lagu di mana aja, cuek aja gitu. Ya sekarang tuh maksudnya kita belum tersosialisasi banget seperti itu gitu. Makanya sebenarnya ada kemarin di radio, ada orang, aku kesel banget. Jadi di radio gitu ada orang ngomong, oh ya udah kalau gitu kita pakai ini aja, kita pakai lagu luar aja. Hah? Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh berarti tanda-tanda kalau kita ini sebenarnya belum siap gitu. Cuma kalau kalau nggak dilakuin, kalau nggak dihajar seperti ini sekarang diteken lah masalah royalti, ya mau kapan lagi gitu. Itu bagus sih gitu. Cuman memang kesiapan ini yang kita belum belum antisipasi nih gitu di segala tempat ya. Itu sih gitu. Hopefully kita bisa adaptasi nih, udah bisa sinkron nih antara undang-undang dan eksekusinya. Nah, di awal karirnya Kak Bayu Risa nih, kan dari beberapa artikel yang udah aku baca, ini tuh terjun nyanyi di umur 10 tahun ya? Sebenarnya memang udah suka suka musik, suka suka nyanyi gitu ya di umur segitu sebenarnya gitu. Tapi untuk di masuk ke industri pertama sebenarnya bukan solo karir. Dulu aku pernah satu grup. Jadi grupku namanya Pasto dulu, kalau pernah dengar nama Pasto. Nah, dulu sebenarnya kita berempat. Terus yang dua berkhianat, eh, akhirnya akhirnya nggak, aku keluar gitu. Aku keluar dan mereka berdua tuh. Dari awalnya kan produsernya Glenn Fredly. Begitu Glenn Fredly, kita kita keluar dari Glenn Fredly, nah aku keluar juga dari grup itu gitu. Baru ke akhirnya yang produce Maya Estianti itu setelah itu. Baru aku akhirnya solo karir gitu. Itu dari 2000, kalau solo karir pertama kali itu 2009 akhir, masuk ke 2010 gitu. Kalau sama Pasto waktu itu dari 2006. Jadi udah Jadi lama lumayan banget. lama. Ya, tapi kan sebelumnya itu tuh katanya pernah masuk dalam suatu grup vokal di sebuah pertukaran pelajar Indonesia dan negara tetangga. Itu paduan suara sih, dulu sempat ikut paduan suara gitu. Nah makanya dulu kan seneng-seneng, waktu kecil seneng kan nyanyi nyanyi nyanyi, akhirnya ikut paduan suara gitu. Nah paduan suara itu ternyata ngewakilin Indonesia lah, jadi kita kayak pertukaran kebudayaan gitu. Akhirnya kita berangkat lah ke Amerika, terus ke negara negara ini Asia Tenggara gitu, kayak apa tuh, Brunei, Filipina, Thailand, semua Asia Tenggara, kita pertukaran kebudayaan gitu. Nah, kita yang berangkat waktu itu. Oh, jadi emang dari dulu keliling-keliling dunia ya, keliling ke berbagai Keliling-keliling negara. dunia. Iya, Kak, gimana sih? Di salah satu live Instagram ya, kalau nggak salah tuh Kak Bayu dan juga Kak Monita, jadi sering menghabiskan waktu di rumah ketika pandemi awal-awal itu. Itu terus gimana sih Kak, akhirnya bisa membuat lagu kayak yang tadi udah diceritain dan produktif di saat pandemi? Kan banyak, sebagian orang juga nggak bisa duduk diem gitu di rumah aja. Kalau kita sih memang anak rumahan ya pada dasarnya gitu. Jadi kalau di rumah ya udah, justru lebih bisa fokus kayak nulis di depan laptop, kita ketik apa aja yang mau kita tulis. Terus aku kadang di laptop kan juga bikin-bikin musik-musik dasar gitu kan. Nah, itu jadi lebih sering sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada masalah kalau untuk masalah nulis lagu atau musik gitu. Bikin karya gitu nggak ada masalah sih. Nah, Kak Bayu, boleh nggak sih dikasih komentar untuk industri musik saat ini dan gagasan apa untuk industri di tengah pandemi? Aku nggak tahu sih, aku nggak punya gagasan sih. Aku cuma
berharap aja nih bisa semuanya bisa balik lagi, kita bisa ketemu lagi tanpa takut apapun gitu ya. Kita bisa apa industri kreatif ini bisa jalan lagi gitu. Karena ini kan perputaran juga gitu. Karena seniman juga banyak sekali kan gitu. Sekarang justru seniman itu jadi line terakhir gitu, kayak semua dilarang kan gitu kan, semua udah boleh tapi justru yang kayak konser kayak apa tuh dilarang gitu. Tapi kalau misalkan dulu mau ada bantuan apa, mau ada charity apa tuh pasti kan butuh musisi, butuh artis gitu kan gitu. Jadi sebenarnya bisa lebih diperhatiin lagi sih. Aku nggak punya gagasan bermusik di pandemi itu harusnya gini, tapi aku nggak punya itu sih. Aku cuma bisa berharap aja gitu. Aku berdoa supaya uh, ini bisa lewat gitu. Ya, semoga yang terbaik juga yang terjadi untuk para musisi Indonesia, untuk para Iya, masyarakat yang ada di Indonesia juga. Nah, Kak Bayu, gimana iya. nih Kak untuk para pendengar bisa dengerin lagu baru Kak Bayu ini? Oh, dengerin aja di semua digital stores, di Spotify, di iTunes, Apple Music, Joox, Langit Music. Kita punya Langit Music tuh, harusnya lebih digalakan lagi tuh. Langit Music itu lokal punya ya, lokal Indonesia. Terus ada banyak sih, dan juga kalau video klipnya, music videonya ada di YouTube. Kalau nggak ada linknya, type aja Bayu Risa dan Ku Berlalu, itu nanti ada. Oke, terima kasih Kak Bayu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol seru tentang new era juga dalam bermusik. Semoga sukses terus ya Ya, Kak, dan sehat thank you terus. so much Sarah. Ya, terima kasih banyak juga. Bisa dinyanyiin dikit nggak sih Kak dari lagu baru ini? Us, tak ada terang yang kau berikan, hanya malam yang terus berulang. Tak ada ruang kesempatan untuk diriku merasa nyaman. Biarkan aku, lepaskan aku selamanya. Selamanya. Tunjukkan aku cara yang baru untukku. Coba ku berlari jauh, dan ku berlalu. Ku mencari tahu tujuan hidupku. Wah, bagus banget suaranya. Aku serasa Wah, ada nyanyi secara pribadi nih. Kak Bayu Risa, terima kasih banyak ya Kak untuk waktunya, untuk kesempatannya bisa gabung. sama-sama, thank you so much. Sehat selalu Kak. Tuhan Yesus Yes. memberkati. Tuhan Yesus berkati juga, Sarah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.